Nyi Roro Kidul mencari cinta. Kisah sang ratu laut yang menyamar jadi wanita desa. Pernahkah kalian mendengar legenda Nyi Roro Kidul? Sang ratu laut selatan yang penuh misteri? Tapi, bagaimana jika suatu hari ia turun ke bumi, meninggalkan istananya, dan menyamar sebagai wanita biasa demi mencari cinta sejati? Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan emosionalnya, penuh haru dan kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Legenda. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Jangan lupa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dasar samudra yang penuh misteri, di istana megah yang dikelilingi karang-karang bercahaya dan ikan-ikan menari, Nyi Roro Kidul duduk termenung. Sebagai penguasa Laut Selatan, ia memiliki segalanya, kekuasaan, keindahan, dan penghormatan yang luar biasa dari makhluk laut. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak dapat ia isi. Tahun demi tahun berlalu, ia menyaksikan manusia di daratan jatuh cinta, membangun keluarga, dan menemukan kebahagiaan sejati bersama pasangan mereka. Bagaimana rasanya mencintai tanpa syarat? Tanyanya dalam hati, suara lembutnya bergema di istana megah itu. Ia tahu bahwa sebagai seorang ratu, hubungannya dengan manusia akan selalu terbatas pada legenda, cerita mistis, atau sekadar rasa takut dan hormat. Tak ada yang benar-benar mencintainya sebagai seorang wanita, hanya sebagai penguasa lautan yang penuh kekuatan. Pada suatu malam, saat bulan purnama menyinari permukaan laut, Nyi Roro Kidul memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan meninggalkan tahtanya untuk sementara waktu. Ia ingin turun ke bumi, menyamar sebagai wanita biasa, dan mencari seseorang yang bisa mencintainya apa adanya. Aku tidak ingin cinta karena kekuasaan atau keindahan. Aku ingin seseorang yang melihat hatiku, gumamnya. Keputusan ini tidak mudah. Pengawal dan penasihatnya mencoba mencegahnya, mengingatkan bahaya yang mungkin mengintai. Namun, tekad Nyi Roro Kidul tak tergoyahkan. Aku harus melakukannya. Hanya dengan cara ini aku bisa memahami apa itu cinta sejati, katanya sambil menatap jauh ke horizon. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Nyi Roro Kidul mengubah dirinya menjadi Rara, seorang gadis desa sederhana. Rambut panjangnya yang berkilau hijau kini menjadi hitam pekat, kulitnya yang bercahaya berubah menjadi warna coklat keemasan, dan pakaian megahnya digantikan dengan kain lurik sederhana. Ia memilih sebuah desa kecil di pinggir pantai, tempat di mana kehidupan berjalan perlahan namun penuh makna. Di sini aku akan memulai perjalananku, pikirnya sambil menginjakan kaki di tanah untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Sensasi dinginnya pasir dan angin laut di kulitnya memberikan perasaan baru yang menyenangkan. Rara membuka sebuah lapak kecil di pasar desa, menjual bunga-bunga segar yang ia petik sendiri di pagi hari. Kehidupannya kini jauh berbeda dari kemewahan istana lautnya. Ia harus bangun pagi-pagi sekali, berjalan jauh untuk mengumpulkan bunga, dan menghadapi kerasnya kehidupan manusia. Namun, ia menikmatinya. Hidup manusia memang penuh perjuangan, tapi disinilah letak keindahannya, pikir Rara sambil tersenyum kecil. Meskipun ia tidak mengenal siapa-siapa, senyumnya yang ramah dan kelembutannya membuat para penduduk desa mulai menyukainya. Suatu hari, saat menjajakan bunga di pasar, Rara bertemu dengan seorang pemuda bernama Dimas. Ia adalah seorang nelayan yang sering datang ke pasar untuk menjual hasil tangkapannya. Dimas memiliki senyum yang hangat dan tatapan mata yang jujur, sesuatu yang langsung menarik perhatian Rara. Ketika Dimas pertama kali melihat Rara, ia terkejut oleh kecantikan sederhana wanita itu. Bunganya cantik sekali, seperti penjualnya, katanya dengan nada bercanda. Rara tersenyum malu, tapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat hatinya bergetar. Dimas adalah pria sederhana, dengan kulit yang gelap akibat terik matahari dan tangan yang kasar karena pekerjaannya. Namun, ada kehangatan dalam dirinya yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman.
Aku belum pernah melihatmu di desa ini sebelumnya, kata Dimas sambil mengamati bunga-bunga yang dijual Rara. Aku pendatang baru, jawab Rara singkat, berusaha menjaga identitasnya. Meski hanya percakapan singkat, pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Seiring waktu, Rara mulai mengenal Dimas lebih dalam. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, yang menjadi tulang punggung keluarga sejak orang tuanya meninggal dunia. Setiap pagi, Dimas berlayar mencari ikan, dan malamnya ia menghabiskan waktu bersama adik-adiknya, membantu mereka belajar atau sekadar bercerita untuk menghibur mereka. Kehidupan Dimas penuh perjuangan, tapi ia selalu terlihat bahagia. Hidup ini singkat, Rara. Jadi, aku memilih untuk menikmati setiap momennya, kata Dimas suatu hari saat mereka berbincang di tepi pantai. Rara terkesan dengan kebaikan hati Dimas. Ia sering membagi hasil tangkapannya dengan tetangga yang membutuhkan, meski kadang keluarganya sendiri kekurangan. Orang-orang seperti Dimas adalah anugerah bagi dunia ini, pikir Rara. Namun, di sisi lain, ia merasa sedih. Bagaimana mungkin seorang ratu seperti dirinya bisa menjadi bagian dari kehidupan pria sederhana ini? Meskipun demikian, Rara merasa semakin terikat dengan Dimas. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Rara merasa tenang dan bahagia. Setiap hari, Rara semakin terpesona oleh Dimas. Bukan karena ketampanannya, tapi karena hatinya yang tulus dan sikapnya yang selalu menghargai orang lain. Dimas tidak pernah meminta apapun dari Rara. Bahkan ketika ia tahu bahwa bunga-bunga yang dijual Rara seringkali tak laku. Bunga ini terlalu indah untuk dibiarkan layu, Rara. Aku akan membelinya, meskipun aku tidak tahu harus memberikannya pada siapa, katanya sambil tersenyum. Rara hanya bisa tertawa kecil, merasa bahwa pria ini adalah sosok yang luar biasa. Namun, semakin besar rasa sukanya, semakin besar pula dilema yang dirasakan Rara. Bagaimana jika Dimas tahu siapa dirinya sebenarnya? Akankah ia tetap mencintai Rara, atau justru takut dan menjauhinya? Rara tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan identitasnya selamanya, tapi ia juga tidak ingin kehilangan Dimas. Di tengah kegundahannya, Rara mulai berdoa, sesuatu yang jarang ia lakukan selama menjadi ratu. Ya Tuhan, jika cinta ini adalah anugerah, tolong tunjukkan jalannya, bisiknya di malam yang sunyi, diiringi deburan ombak yang seolah-olah ikut merasakan kegelisahannya. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas desa, pertanda badai besar akan datang. Para nelayan segera bergegas menarik perahu mereka ke daratan, takut kehilangan mata pencaharian. Namun, Dimas yang belum kembali dari laut membuat suasana semakin mencekam. Rara berdiri di tepi pantai, wajahnya diliputi kecemasan. Hatinya berdebar tak karuan. Meski ia tahu bahwa sebagai Nyi Roro Kidul, ia memiliki kekuatan luar biasa, ia ragu apakah boleh menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan manusia dalam situasi ini. Aku hanya ingin menjadi manusia biasa, pikirnya. Namun, saat mendengar teriakan adik-adik Dimas yang menangis memanggil nama kakaknya, hatinya luluh. Rara menutup matanya, memusatkan energinya pada arus laut. Ia membisikkan mantra dalam hati, memanggil arus-arus laut agar melindungi perahu Dimas dari ombak yang mengamuk. Dalam pandangan batinnya, ia melihat perahu Dimas terombang-ambing, hampir terbalik. Namun, tiba-tiba angin mereda dan ombak besar yang tadinya menghantam perahu menjadi tenang. Dengan selamat, Dimas akhirnya tiba di pantai, meski tubuhnya lelah dan basah kuyup. Semua orang bersorak menyambutnya, tapi perhatian Dimas langsung tertuju pada Rara yang berdiri di kejauhan. "Terima kasih Tuhan, aku selamat," bisik Dimas, tanpa tahu bahwa Rara adalah penyebab di balik keselamatannya. Beberapa hari setelah badai, Dimas mengajak Rara berjalan-jalan di tepi pantai. Ia ingin mengungkapkan rasa syukurnya sekaligus membagikan pandangannya tentang kehidupan. Sambil membawa sebuah keranjang kecil berisi makanan ringan, Dimas mulai bercerita tentang mimpinya.
Aku selalu bermimpi punya kehidupan yang lebih baik untuk adik-adikku. Aku ingin mereka sekolah tinggi dan tidak perlu menjadi nelayan seperti aku, katanya, matanya menerawang jauh ke cakrawala. Rara mendengarkan dengan saksama, merasa semakin terhubung dengan pria ini. Bagaimana denganmu, Rara? Apa mimpimu? Tanya Dimas tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Rara terdiam. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang ratu laut yang menyamar untuk mencari cinta sejati? Akhirnya, ia hanya menjawab singkat, "Aku hanya ingin menjalani hidup yang sederhana, tapi bermakna." Dimas tersenyum. "Itu adalah mimpi yang indah," katanya. Percakapan mereka semakin dalam, membahas cinta, harapan, dan perjuangan hidup. Dalam hati, Rara semakin yakin bahwa Dimas adalah seseorang yang tulus dan layak mendapatkan cinta sejati. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Rara dengan Dimas semakin dekat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rara mulai merasakan keraguan yang menghantuinya. Ia tahu bahwa identitasnya sebagai Nyi Roro Kidul adalah rahasia besar yang suatu hari harus ia ungkapkan. Bagaimana jika ia takut dan menjauh dariku setelah tahu siapa aku? Pikirnya. Dimas adalah manusia yang sederhana, sementara Rara adalah makhluk yang penuh misteri dan legenda. Perbedaan dunia mereka terasa seperti jurang yang sulit dijembatani. Namun, ada momen-momen kecil yang membuat Rara merasa bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri di dekat Dimas. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah pohon kelapa, Dimas berkata, "Aku tidak peduli seberapa sulit hidup ini. Selama ada orang yang tulus di sisiku, aku bisa melewati semuanya." Kata-kata itu menghujam hati Rara. Ia mulai berpikir, mungkin cinta sejati tidak membutuhkan penjelasan atau status. Mungkin cinta sejati hanya membutuhkan keberanian untuk menerima dan memberi tanpa syarat. Merasa semakin terhubung dengan Dimas, Rara memutuskan untuk menguji ketulusan pria itu. Ia ingin memastikan bahwa Dimas mencintainya karena siapa dirinya, bukan karena keindahan fisik atau kemisteriusan yang mungkin terpancar darinya. Suatu pagi, Rara berpura-pura menjual bunga dengan wajah yang lesu dan pakaian yang lebih lusuh dari biasanya. Ia ingin melihat apakah Dimas akan tetap peduli padanya. Namun, Dimas justru datang dengan senyuman hangat dan membawa setangkai mawar liar yang ia petik sendiri dari hutan. "Ini untukmu, Rara. Aku tahu hari ini mungkin berat untukmu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku selalu ada di sini," katanya sambil menyerahkan bunga itu. Rara terkejut dan terharu. Di matanya, Dimas benar-benar seorang pria yang tulus dan penuh perhatian. Ujiannya belum selesai, namun hati Rara semakin condong pada Dimas. Ia mulai berpikir bahwa cinta sejati mungkin benar-benar ada, bahkan untuk seseorang seperti dirinya. Sementara Rara dan Dimas semakin dekat, desas-desus tentang keberadaan seorang ratu cantik yang muncul di laut mulai tersebar di desa. Beberapa nelayan mengaku melihat sosok wanita misterius dengan pakaian hijau mengambang di atas ombak. Cerita ini membuat para penduduk desa mulai gelisah. "Jangan-jangan dia yang membawa badai kemarin," bisik seorang penduduk. Kabar ini sampai di telinga Dimas, tapi ia tidak percaya begitu saja. "Ratu laut atau bukan, kita tidak boleh menyalahkan siapapun tanpa bukti," katanya tegas. Namun, desas-desus ini mulai memengaruhi hubungan Rara dan Dimas. Beberapa tetangga mulai mengingatkan Dimas untuk berhati-hati, bahkan ada yang menyarankan agar ia menjauhi Rara. Tapi Dimas tetap bertahan. "Rara adalah orang yang baik. Aku tidak peduli apapun yang orang lain katakan," katanya dengan tegas. Di sisi lain, Rara mulai merasa bersalah. Ia tahu bahwa keberadaannya mungkin membawa ketegangan di desa ini. "Apakah ini waktunya untuk mengungkapkan siapa aku sebenarnya?" pikirnya, terombang-ambing antara cinta dan tanggung jawabnya sebagai penguasa laut. Rara merasa tak mampu lagi menahan rasa berat di hatinya. Meskipun ia menikmati setiap saat bersama Dimas, semakin lama ia merasa bahwa rahasia besar yang ia simpan mulai merusak kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Ia tahu,
Jika hubungan ini harus berlanjut, maka Dimas berhak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Ia pun memutuskan untuk mengungkapkan semuanya, meskipun itu berarti harus menghadapi risiko besar. Suatu sore yang tenang, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi oranye keemasan, Rara mengajak Dimas untuk berjalan ke tepi pantai. Mereka duduk di atas batu besar yang menghadap langsung ke lautan. Rara menghela napas panjang, matanya menatap ke horizon yang jauh. "Dimas, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu," kata Rara dengan suara lembut namun tegas. Dimas menoleh, matanya penuh perhatian. "Apa itu, Rara? Kau bisa memberitahuku apa saja," jawab Dimas, matanya penuh kepercayaan. Rara menundukkan kepala, tak bisa menatap Dimas langsung. Ia mulai bercerita tentang dirinya, tentang siapa dirinya yang sebenarnya. "Aku bukan hanya wanita biasa, Dimas. Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan." Suasana menjadi hening, hanya terdengar deburan ombak yang menghantam pantai. Rara menunggu dengan cemas reaksi Dimas. Takut jika Dimas akan menganggapnya gila atau berlari menjauh. Namun, Dimas hanya terdiam, matanya tertunduk seolah mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Rara. Beberapa saat berlalu sebelum Dimas akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Rara. "Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan," katanya pelan. "Tapi, apapun yang kau katakan, itu tidak mengubah apapun tentang bagaimana aku merasa padamu. Cinta itu bukan soal asal-usul, Rara. Itu soal hati." Kata-kata Dimas membuyarkan kecemasan yang sejak tadi menggelayuti hati Rara. Ia merasa seolah beban yang begitu berat terlepas dari pundaknya. Dimas, pria sederhana yang penuh kasih itu, tetap mencintainya meskipun mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, meskipun Dimas mengaku tidak mengubah perasaannya, dunia di sekitar mereka mulai bergetar. Desas-desus tentang identitas Rara semakin berkembang, dan beberapa penduduk desa mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Rara benar-benar manusia, atau hanya sebuah legenda yang datang untuk membawa malapetaka. Kabar tentang Nyi Roro Kidul yang turun ke daratan menyebabkan banyak orang merasa takut dan curiga. Beberapa bahkan mulai menjauh dari Rara, menghindar dengan alasan agar tidak terlibat dengan kekuatan mistis yang mereka yakini ada padanya. Masyarakat desa yang dulunya menerima Rara dengan tangan terbuka, kini mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka takut bahwa keberadaan Rara akan membawa bencana atau kesulitan bagi desa mereka. Beberapa nelayan bahkan melarang keluarganya untuk membeli bunga dari Rara, takut bahwa itu adalah tanda dari kekuatan gaib yang bisa mendatangkan petaka. Dimas, meski berusaha keras untuk melindungi Rara, merasa semakin tertekan. Ia tahu, semakin lama mereka berdua bersama, semakin besar kemungkinan masyarakat akan menuntut mereka untuk berpisah. Di tengah ketegangan ini, Rara merasa cemas. Ia tidak ingin Dimas terseret dalam masalah yang ditimbulkan oleh identitasnya. Pada malam hari, ketika desa mulai sunyi, Rara berdiri di tepi laut, memandang gelombang yang datang dan pergi. "Aku tak ingin menjadi beban baginya," bisiknya dalam hati. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan besar, antara mencintai Dimas dengan sepenuh hati atau kembali ke laut, dan melupakan impian akan kehidupan bersama manusia. Namun, meski desas-desus semakin meluas dan beberapa orang desa mulai mengucilkan Rara, Dimas tetap bersikeras mendukungnya. Ia tak peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang Rara. Bagi Dimas, Rara adalah wanita yang ia cintai dengan segala kebaikan dan kesederhanaannya. Suatu hari, seorang penduduk desa mendekati Dimas di pasar dan berkata, "Dimas, kau harus berhati-hati dengan wanita itu. Dia membawa malapetaka. Kau tahu kan tentang Nyi Roro Kidul? Itu dia." Dimas menatap tajam ke arah pria itu. "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, tapi aku tahu satu hal, Rara adalah orang baik. Aku mencintainya karena siapa dia, bukan karena cerita-cerita yang kalian buat tentangnya."
Suasana seketika hening, dan penduduk desa yang mendengarkan mulai terdiam, tidak berani lagi mengucapkan kata-kata yang lebih pedas. Dimas berdiri tegak, wajahnya penuh tekad. Beberapa hari kemudian, Dimas menghadapi tantangan lebih besar lagi. Seorang tetua desa yang dianggap sangat dihormati oleh masyarakat datang kepadanya. Dimas, kita semua merasa prihatin dengan hubunganmu dengan Rara. Kau harus memilih antara dia dan desa ini. Jika kau tetap bersama dia, maka kami semua akan menjauhi kau, kata tetua itu dengan nada serius. Dimas berdiri dengan tegar. Aku tidak bisa memilih antara cinta dan kebenaran. Rara adalah wanita yang baik. Jika kalian tidak bisa melihat itu, maka aku yang akan pergi. Aku tidak akan meninggalkan Rara hanya karena desas-desus yang tidak ada buktinya, jawab Dimas dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tetapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ia mencintai Rara, dan itu adalah kenyataan yang tidak akan bisa dipengaruhi oleh kata-kata orang lain. Namun, meski Dimas menunjukkan keberanian yang luar biasa, Rara merasa semakin terhimpit. Setiap hari, semakin banyak tekanan yang ia hadapi. Masyarakat desa semakin membenci kehadirannya, dan bahkan Dimas mulai merasakan beban berat di pundaknya. Dimas berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka, tetapi ia juga tahu bahwa semakin lama mereka bersama, semakin banyak orang yang akan dirugikan. Rara merasa tak ingin menjadi alasan penderitaan bagi Dimas, meskipun cintanya begitu mendalam. Pada suatu malam yang penuh kesunyian, Rara berdiri di atas batu karang, menatap laut lepas yang tak pernah berhenti bergolak. Aku tidak ingin melihat Dimas menderita karena aku, pikirnya. Ia tahu bahwa ia adalah bagian dari dunia yang jauh lebih besar, dan tak bisa selalu berhubungan dengan manusia biasa. Ia tak ingin membebani Dimas dengan dunia yang begitu berat untuk dipikulnya. Aku harus pergi, katanya dalam hati. Keputusan itu begitu sulit. Namun Rara tahu bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk melindungi Dimas. Ia merasakan air mata yang hampir keluar, namun ia menahan diri. Ia menatap laut yang luas, tempat ia berasal, dan tahu bahwa ia harus kembali untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Aku akan selalu mencintainya, meskipun dari kejauhan, bisiknya. Pagi itu, Rara memutuskan untuk meninggalkan desa tanpa memberitahu Dimas. Ia menulis selembar surat kecil yang ia tinggalkan di rumah Dimas, mengatakan bahwa ia harus pergi dan bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Dimas, cintaku padamu adalah sesuatu yang tak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Aku harus kembali ke laut, di mana aku seharusnya berada. Semoga kau selalu bahagia, dan ingatlah aku dengan cinta yang tulus. Rara. Saat Dimas menemukan surat itu, hatinya hancur. Ia berlari ke pantai, mencari Rara, namun ia sudah tak ada lagi. Hanya ada deburan ombak yang terdengar, seolah berusaha menenangkan hatinya yang terluka. Dimas tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, namun ia juga menghargai pengorbanan yang telah dilakukan Rara untuknya. Aku akan mencintaimu, Rara, sampai kapanpun, katanya sambil memandang lautan yang luas, berharap suatu saat bisa bertemu kembali. Dimas berjalan mundur menuju rumahnya dengan langkah lelah. Surat dari Rara masih tergenggam erat di tangannya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Selama ini, ia merasa dunia mereka berdua telah sempurna, meskipun tantangan dan ketegangan datang dari luar. Tapi kini, dunia itu runtuh begitu saja. Rara telah pergi tanpa kata perpisahan yang sebenarnya. Hanya selembar surat yang meninggalkan 1000 pertanyaan di hatinya. Apakah ia akan pernah bertemu lagi dengan wanita yang ia cintai itu? Apakah cinta mereka akan benar-benar berakhir begitu saja? Dengan hati yang berat, Dimas mengunci pintu rumahnya dan berjalan ke pantai, tempat terakhir kali ia bertemu Rara. Laut yang luas dan biru di depan matanya, seolah mengingatkan pada kisah mereka yang begitu penuh dengan keindahan dan kerumitan. Kenapa Rara harus pergi? Tanyanya dalam hati. Setiap sudut desa ini,
Setiap tempat yang mereka lewati bersama, kini terasa sunyi. Laut yang dulu menyimpan misteri kini hanya menyisakan kenangan. Dimas mengingat setiap senyum Rara, setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya. Bagaimana bisa seseorang yang begitu menyentuh hatinya, tiba-tiba menghilang begitu saja? Di tengah kesedihannya, Dimas mencoba untuk menerima kenyataan. Ia tahu bahwa meskipun mereka berdua berasal dari dunia yang berbeda, dunia manusia dan dunia mistis yang tak bisa dijelaskan dengan logika, cinta mereka tetaplah nyata. Ia memeluk erat surat yang ditinggalkan Rara, merasakan seakan-akan kehadirannya masih ada, meskipun ia tak lagi bisa melihatnya. Rara, aku akan selalu mencintaimu, walau kita tak mungkin bersama, bisiknya pelan. Di sisi lain, Rara berada jauh di dalam laut, tempat di mana ia merasa kembali menjadi dirinya yang sesungguhnya. Laut Selatan, yang selama ini menjadi rumah dan tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya, kini terasa lebih sepi dan luas. Rara merasa bebas di sini, jauh dari semua kerumitan dan harapan manusia yang tak bisa ia penuhi. Namun, di dalam kebebasan itu, ada rasa hampa yang tak bisa ia hindari. Kehilangan Dimas begitu menggerogoti hatinya. Sesekali, Rara menoleh ke permukaan laut, melihat ke arah desa yang jauh di horizon. Ia bisa merasakan angin laut yang membawa kenangan tentang Dimas, tentang kebersamaan mereka, tentang mimpi yang pernah mereka bangun. Namun, di tengah rasa rindu yang mendalam itu, Rara tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Laut dan dunia manusia adalah dua alam yang berbeda, dan meskipun ada cinta yang mengikat mereka, ada batas yang tak bisa dilanggar. Rara merasakan bahwa ia harus menjaga keseimbangan alam, agar dunia tetap berjalan seperti semestinya. Suatu malam, ketika bintang-bintang mulai bersinar di langit yang gelap, Rara berdiri di atas sebuah batu karang besar di kedalaman laut. Angin malam menggoyang rambutnya yang panjang dan terurai. Ia merasakan arus laut yang tenang dan damai, seolah-olah lautan itu menenangkan jiwanya. Aku akan selalu mencintainya, bisik Rara kepada dirinya sendiri. Namun, aku tidak bisa tinggal di dunia manusia. Aku adalah bagian dari dunia ini, dan tak ada yang bisa mengubah takdirku. Dimas, meskipun hatinya hancur, tidak bisa menerima begitu saja perpisahan itu. Setiap malam, ia datang ke pantai untuk mencari Rara. Ia menatap lautan yang luas, berharap bisa melihat sosok wanita itu di antara ombak yang bergulung. Hatinya tak bisa tenang, dan meskipun ia tahu bahwa Rara sudah pergi, ada bagian dari dirinya yang masih berharap bahwa ia akan kembali. Rara, aku tahu kau masih di sini. Aku tahu kau mencintaiku, pikir Dimas dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Suatu malam yang sunyi, Dimas memutuskan untuk pergi lebih jauh ke laut. Ia menyewa perahu dan mendayung sendirian ke tengah laut, berharap bisa menemukan jejak-jejak Rara yang tertinggal di lautan luas. Di dalam hatinya, Dimas percaya bahwa cinta mereka bisa mengatasi segala hal, bahkan jarak yang tak terbayangkan. Aku akan terus mencari, Rara. Aku tak akan menyerah, janji Dimas dalam hati, meski ia tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian. Laut yang luas dan ganas itu tak membalas pencariannya, namun Dimas tetap melanjutkan. Ia berharap di balik ombak yang bergulung, ada satu tempat yang bisa membawa Rara kembali padanya. Setiap kali ia mendayung, ia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam kedalaman laut, seolah ia dipanggil oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, semakin ia jauh, semakin lelah ia merasa, dan akhirnya ia menyadari bahwa pencariannya mungkin sia-sia. Meski Dimas merasa kehilangan, ada sebuah janji yang selalu ia pegang teguh, bahwa ia akan selalu mencintai Rara, meskipun mereka terpisah oleh dunia yang berbeda. Rara telah memberi banyak pelajaran dalam hidupnya, tentang cinta yang tulus, tentang keberanian untuk menerima takdir, dan tentang hidup yang lebih dari sekadar keinginan manusia. Dimas tahu bahwa meskipun ia tidak bisa bersama Rara secara fisik, cintanya akan selalu hidup. Di suatu pagi, setelah berbulan-bulan mencari tanpa hasil, Dimas kembali ke pantai,
kali ini dengan hati yang lebih tenang. Ia berdiri di tepi laut, menatap ke cakrawala dengan mata yang penuh kedamaian. "Rara," katanya pelan, "aku akan selalu mencintaimu. Di dalam hatiku, kau tidak akan pernah hilang. Aku tahu kita tidak bisa bersama, tapi aku percaya bahwa kita akan selalu terhubung oleh cinta yang tidak pernah mati." Dimas akhirnya membuat keputusan untuk melanjutkan hidupnya. Ia kembali ke desa dengan tekad untuk menjalani hidupnya sebaik mungkin, untuk meraih impian-impiannya, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, di dalam hatinya, Rara akan selalu ada, sebagai bagian dari dirinya yang akan terus menginspirasi setiap langkahnya ke depan. Seiring berjalannya waktu, Dimas menjadi seorang pria yang sukses dan dihormati di desa. Meskipun ia tidak pernah melupakan Rara, ia belajar untuk berdamai dengan kenyataan dan terus menjalani hidup dengan penuh cinta dan ketulusan. Namun, di malam-malam sunyi, saat angin laut bertiup, ia seringkali merasa bahwa Rara masih ada di sana, mengawasi langkahnya dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah pudar, meskipun terpisah oleh alam yang berbeda. Di tengah hidupnya yang penuh dengan perubahan, Dimas seringkali berdiri di pantai, menatap laut, dan berbisik kepada angin. "Rara, aku tahu kau mendengarku. Terima kasih telah mengajarkanku tentang cinta yang sejati. Aku akan selalu mencintaimu, dan di setiap langkahku, kau akan selalu ada." Meskipun mereka tidak bisa bersama, cinta mereka tetap hidup dalam ingatan, dalam setiap hembusan angin laut, dan dalam setiap gelombang yang datang dan pergi. Cinta mereka adalah cinta yang abadi, yang tidak dibatasi oleh waktu atau tempat. Itu adalah cinta yang melampaui segalanya, dan akan terus ada, terjaga dalam kedalaman laut dan dalam hati yang mencintai dengan tulus. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.